Mana-mana ada berita tak terduga, berita duka bikin sakit kepala. Dikabarkan, disiarkan, dan ku bawa semua di para berita, para berita. Halo Cah, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Selamat datang di Para Berita. Di Para Berita hari ini, aku akan bawain kasus kriminal, beberapa kasus kriminal ya Cah, yang berkaitan dengan maling kundang. Kenapa kasus ini berkaitan dengan maling kundang ya Cah ya? Dikarenakan Cah, kasus tersebut berkaitan dengan kisah anak durhaka ya Cah ya. Dimana kalau di cerita atau kisah maling kundang ya Cah ya, maling kundang dikutuk menjadi batu Cah. Tetapi dalam hal ini Cah, bukan badannya Cah yang dikutuk menjadi batu Cah, tetapi hatinya yang dikutuk menjadi batu ya Cah ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe-nya ya Cah ya, supaya makin naik ya Cah ya. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa sebarin ke teman-teman kalian ya Cah ya. Dan mari kita lanjut. Di kasus pertama adalah seorang pria berusia 48 tahun, berinisial A Cah, warga Gamping yang telah membunuh ibu kandungnya Cah. Ibu kandungnya tersebut berinisial SM yang berusia 76 tahun Cah. Pelaku diamankan oleh Satreskrim Polresta Sleman Cah usai melakukan kejahatannya Cah. Kapolresta Sleman mengatakan bahwasannya pada saat itu Cah, anak sulung dari korban merasa curiga Cah ketika ia berkunjung ke rumah ibunya Cah, di mana ia mendapati kondisi rumah ibunya tuh sangat sepi ya Cah. Jadi akhirnya anak sulung dari korban tersebut curiga Cah, dan ia pun memeriksa kondisi rumah dari ibunya Cah, di mana saat ia mengitari rumah ibunya ya Cah ya, mengitari rumah ibunya, ia melihat ada gundukan dedaunan di belakang rumah ibunya Cah, yang cukup mencurigakan Cah. Mungkin kalian bertanya-tanya ya Cah ya, kenapa kok sampai anak sulungnya itu nggak tahu kondisi ibunya Cah? Dikarenakan Cah, sudah beberapa tahun atau beberapa lamanya ya Cah ya, ia berpisah dengan ibunya. Dikarenakan korban dan anak sulungnya tersebut Cah telah berpisah rumah Cah, karena anak sulungnya sudah memiliki keluarga ya Cah ya, sudah berkeluarga dan tinggal dengan keluarganya ya Cah ya. Anak sulung dari korban kita sebut saja inisialnya S ya Cah ya. Nah, si S tersebut akhirnya curiga dengan gundukan yang ada di belakang rumah korban Cah, atau di belakang rumah ibunya tersebut Cah. Hingga akhirnya ia pun mengungkap atau mengorek-ngorek ya Cah ya, gundukan dedaunan tersebut ya Cah. Lalu saat dedaunan tersebut dikorek-korek Cah, muncullah sepasang kaki Cah dan juga bau busuk yang menyengat ya Cah ya. Setelah menemukan sepasang kaki tersebut Cah, S pun akhirnya melapor ke polisi ya Cah. Dia langsung buru-buru telepon polisi Cah, dikarenakan dia sadar bahwasanya jasad yang ada di tumpukan atau di bawah tumpukan dedaunan kering tadi Cah adalah ibunya Cah. Lalu setelah laporan tersebut ya Cah ya, polisi langsung datang ke TKP Cah dan langsung melakukan otopsi yang hasilnya ditemukan luka di leher korban Cah, dan juga 7 tulang dari korban mengalami luka patah ya Cah ya. Lalu akhirnya setelah kejadian tersebut Cah, pelaku yang berinisial A tadi Cah diamankan oleh polisi ya Cah ya. Saat diinterogasi oleh polisi Cah, pelaku mengatakan kronologi kejadian yang telah ia lakukan atau pembunuhan yang telah ia lakukan terhadap ibunya ya Cah. Pelaku mengatakan ia telah mencekik leher korban hingga tewas Cah. Dan bukan hanya itu Cah, pelaku juga mendorong ibunya ke tembok ya Cah, hingga terbentur dan mengalami luka-luka ya Cah ya, di mana tulang rusuknya patah ya Cah, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia Cah. Sebenarnya kejadian ini bukan terjadi saat itu juga ya Cah, tetapi kejadian ini terjadi pada tanggal 7 Januari 2025 ya Cah. Pelaku menyimpan jasad korban di dalam rumah awalnya Cah, tetapi dikarenakan bau busuk yang mulai keluar ya Cah dari jasad korban Cah, akhirnya pelaku pun memikirkan cara
supaya menghilangkan jejak dari aksinya tersebut ya Cah. Sehingga pelaku memiliki ide untuk membuang jasad korban di belakang rumah dan menutupinya dengan dedaunan kering tadi ya Cah, supaya menyamarkan bau dari jasad korban tersebut Cah. Atas aksinya ini Cah, pelaku dihukum pasal 44 ayat 3 Cah, dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara Cah. Diduga motif yang dilakukan pelaku, kenapa ia sampai tega membunuh ibu kandungnya sendiri Cah, atau korban ya Cah, dikarenakan Cah, pelaku marah terhadap korban ya Cah ya. Sungguh sangat miris ya Cah ya, dimana marah tetapi sampai tega membunuh ya Cah ya. Dan kasus kedua, yaitu seorang pria bernama Imam Ghazali Cah, berusia 36 tahun, berasal dari Semarang Cah, kecamatan Candisari Cah, yang tega membunuh ibu kandungnya Cah. Korban bernama Salamah berusia 61 tahun ya Cah ya. Pelaku tega menghilangkan nyawa korban pada tanggal 18 Februari 2025 ya Cah ya. Berarti beberapa bulan yang lalu juga ya Cah ya. Diduga pelaku melakukan aksi tersebut dikarenakan pelaku marah Cah terhadap korban, di mana pelaku tidak diberi uang Cah, dikarenakan pelaku nggak dikasih uang ketika ia ingin meminta uang terhadap korban Cah. Akhirnya pelaku pun marah ya Cah ya. Pelaku meminta uang tersebut dikarenakan untuk membeli miras ya Cah, sehingga korban tidak memberikan uang terhadap pelaku Cah, dikarenakan pelaku kan ya karena udah kesetanan nggak bisa dapat uang dari korban ya Cah, ibunya, untuk membeli miras. Akhirnya ia pun tega Cah membunuh ibu kandungnya sendiri Cah, hanya gara-gara uang untuk beli hal-hal yang sebenarnya nggak penting ya Cah. Miras kan nggak penting ya Cah, ia tega melakukan hal keji tersebut terhadap ibunya Cah. Sungguh miris banget ya Cah. Lalu akhirnya pelaku diamankan oleh kepolisian Cah. Tepatnya pelaku diamankan oleh Polres Tabes Semarang Cah. Dan pelaku terancam hukuman seumur hidup ya Cah ya. Saat diinterogasi oleh polisi Cah, pelaku mengatakan kronologi kejadian pada saat itu Cah. Di mana kronologi kejadian tersebut dilakukan saat malam hari Cah. Tepatnya saat jam 11 lebih 15 Cah. Di mana saat itu warga mendengar korban menjerit Cah. Jadi warga mendengar korban atau suara jeritan dari rumah korban Cah. Lalu warga berbondong-bondong menuju ke rumah korbannya Cah ya. Tetapi di saat yang bersamaan Cah, pelaku keluar dari rumah dengan posisi membawa parang Cah, dengan badan yang bersimbah darah Cah. Pelaku mengakui bahwasannya ia telah menikam korban dengan parang tersebut hingga tewas ya Cah ya. Dikarenakan tadi ya Cah, ia minta uang terus nggak dikasih, akhirnya dia gelap mata dan menikam ibu kandungnya sendiri ya Cah ya. Saat itu warga mencoba untuk menyelamatkan korban ya Cah ya. Tetapi sayangnya karena luka tikaman dari pelaku cukup parah ya Cah, hingga akhirnya korban meninggal dunia dan tidak bisa diselamatkan ya Cah. Dan kasus yang terakhir adalah seorang remaja berusia 18 tahun berinisial R yang telah tega membunuh ibu kandungnya menggunakan cobek dan pisau dapur ya Cah ya. Di mana pelaku membunuh ibunya saat ia sedang sholat ya Cah ya. Diduga pelaku merupakan salah satu pasien dari ODGJ ya Cah ya. Di mana pelaku dibawa pulang. Sebenarnya pelaku dirawat di RSJ Cah, tetapi ia dibawa pulang ya Cah ya, dan dirawat di rumah Cah. Korban sendiri sebenarnya memiliki 2 anak ya Cah. Di mana saat kejadian tersebut Cah, satu anak lagi Cah sebenarnya ada di dalam rumah dan sempat menyaksikan kejadian pembunuhan tersebut Cah. Kejadian tragis ini Cah terjadi di Kelurahan Panorama Jalan Manggis yang ada di Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu ya Cah. Kejadian ini terjadi pada tanggal 2 Agustus 2025 ya Cah ya. Berarti bulan ini ya Cah. Setelah membunuh ibunya Cah,
pelaku langsung diamankan oleh Kanit Polreskrim Polsek Gading Cempaka, yaitu Ibnu Putra Agung. Menurut keterangan dari tetangganya sendiri, yang mengetahui kronologi dari kejadian tersebut, selesai pelaku membunuh atau menikam ibunya, ia pun berlari ke rumah tetangganya untuk menitipkan adiknya tadi anak kedua yang juga melihat kejadian pembunuhan ibunya tersebut. Dan di sana di rumah tetangganya tersebut pelaku mengakui kejahatannya atas pengakuan dari pelaku tetangganya pun menelpon polisi ya. Ngapa beli pisau di pasar ngapa? Beli di pasar dia. Telepon polisi, emang kode manukan itu. Ada, Sudah ditelepon. Jelas. Nengok di HP ko na jelas. Apa udah dibuka oh nih? Nih. Nah nyumpul aku. Kapan tadi? Oh lepas yo nih. Dia kena picit. Ini, jangan deket aku pegang ini. Aku ada kematikan kan. Di mana setelah polisi datang ke rumah korban ya dan juga rumah pelaku juga ya didapati bahwasanya korban telah bersimbah darah dan telah meninggal dunia di tempat ya. Sungguh sangat miris sekali dan aku akan spill videonya ya di mana kasus ini sangat viral ya di aplikasi TikTok ya di mana adik kandung korban dan juga suami dari korban menangis ya karena benar-benar nggak nyangka bahwasanya anak mereka sendiri yang tega menghabisi nyawa dari istri dan juga ibu mereka ya Ini aja. Sabar doakan nama. Biar amat di surga. Doakan nama biar amat di surga. Biar doakan nama. Sama. Ucap aja ucapnya. Doakan nama di surga. Doakan. Oke sekian video para berita hari ini ya bikin emosi banget ya dimana seorang anak harusnya berbakti terhadap orang tuanya tetapi ia tega menghilangkan nyawa dari orang tuanya sendiri dimana dalam kasus ini ia tega melukai dan menyakiti ibunya padahal kita tahu bahwasanya kita hidup dan lahir dari ibu ya Oke sekian video para berita hari ini. Jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe-nya dan jangan lupa tulis komentar kalian tentang kasus ini ya Dan kalau kalian punya berita lain berkaitan dengan kasus seperti ini jangan lupa komen di bawah supaya kita bisa bahas bareng-bareng ya Dan sampai bertemu di para berita selanjutnya. Di mana-mana ada berita tak terduga, berita duka bikin sakit kepala, dikabarkan, disiarkan, kan ku bawa semua di para berita, para berita, para berita. Para berita, di mana-mana ada berita tak terduga, berita duka bikin sakit kepala, dikabarkan, disiarkan, dan ku bawa semua di para berita.